Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Aziz Setiawan dari 11 IPA 3. Kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi. Sistem reproduksi pria terdiri atas penis yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Kedua, skrotum berperan sebagai untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. 3. Testis adalah alat kelamin bagian dalam, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. 4. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Saluran uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi, berperan sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Vesicula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat berisi basa, fruktosa, hormon prostaglandin dan protein pembekuan. 7. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih, berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. 8. Kelenjar Cowper menghasilkan lendir dan lendir yang bersifat basa, berfungsi untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Lanjut, sistem reproduksi perempuan terdiri atas vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim sekaligus tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Cervix merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. 3. Saluran tuba fallopi atau oviduk terdapat sepasang tubuh perempuan. Terdapat sepasang di tiap tubuh perempuan, yaitu di kanan dan di kiri. Oviduk memanjang ke arah samping dari uterus. Fungsinya adalah membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran ini terjadi fertilisasi atau pembuahan. 4. Indung telur merupakan tempat kumpulan sel yang disebut folikel. Folikel juga menghasilkan hormon perempuan yaitu estrogen dan progesteron. 5. Rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma. Dinding rahim endometrium berperan sebagai dalam pembentukan plasenta. Lanjut, spermatogenesis. Pada awal spermatogenesis, spermatogonium bersifat diploid 2N atau mengandung 23 pasangan kromosom. Spermatogonium akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Berikutnya, spermatosit primer membelah menjadi spermatosit sekunder atau biasa dinamakan meiosis 1. Jumlah spermatosit sekunder ada 2, sama besar dan bersifat haploid atau 23 kromosom. Melalui fase meiosis 2, spermatosit sekunder membelah diri menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukurannya. Selanjutnya, spermatid akan berkembang menjadi sperma yang matang dan bersifat haploid. 5. Setelah matang, sperma menuju saluran epididymis. Proses ini terjadi kurang lebih 17 hari. Energi yang digunakan spermatogenesis berasal dari sel-sel Sertoli. Oogenesis 1. Oogonium berkromosom diploid berproliferasi melalui pembelahan secara mitosis dan berdiferensiasi menjadi oosit primer. 2. Oosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi oosit sekunder yang berukuran besar dan badan polar 1 yang berukuran kecil. Oosit sekunder mengalami meiosis 2 dan berhenti, kemudian akan membebaskan diri dari sel-sel yang menyelubungi dan terdorong keluar dari ovarium. Itu disebut ovulasi. Jika oosit sekunder dibuahi sperma, meiosis akan berlanjut hingga membentuk ootit dan badan polar 2. Ootit akan berkembang menjadi ovum yang matang. Jika badan polar belum berdegenerasi pada meiosis 2, maka
akan menjadi dua badan polar, dua. Namun jika oosit sekunder yang terovulasi tidak dibuahi akan disintegrasi atau pecah. Fase-fase menstruasi. Menstruasi. Fase ini umumnya terjadi dari 1 sampai 5 hari, yaitu lapisan rahim benar-benar keluar dari vagina. Folikuler. Fase ini biasanya terjadi di hari 6 sampai 14. Di fase ini tingkat hormon estrogen meningkat sehingga lapisan rahim tumbuh dan menebal. Ovulasi. Saat ovulasi, sel telur yang dihasilkan sudah siap untuk dibuahi. Luteal. Di fase ini sel telur dilepaskan dari ovarium. Sel telur bergerak melalui tuba Fallopi menuju rahim. Kehamilan. Proses terjadinya kehamilan diawali dari telur dalam rahim yang sudah dibuahi oleh sperma. Ketika satu telur matang dan meninggalkan ovarium, maka tahapan ini disebut juga dengan ovulasi. Ketika sel telur yang telah dibuahi ditanamkan di dalam rahim, ia akan melepaskan hormon kehamilan yang mencegah selaput rahim terlepas. Hal ini menyebabkan perempuan tidak menstruasi. Kelahiran dibagi menjadi dua. Kelahiran normal. Melahirkan normal adalah istilah bagi ibu yang melahirkan bayi melalui vagina. Proses ini akan dijalani ibu hamil ketika janin yang dikandungnya siap untuk dilahirkan. Proses melahirkan normal umumnya terjadi di antara minggu ke-37 sampai ke-42. 2. Kelahiran sesar. Operasi sesar adalah prosedur medis yang bertujuan untuk mengeluarkan bayi melalui celah sayatan pada perut serta rahim ibu. Biasanya dibuat melintang persis di bawah garis pinggang. Program keluarga berencana. Keluarga berencana atau KB merupakan program skala nasional yang dikelola oleh Badan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Tujuan program keluarga berencana yaitu membentuk keluarga kecil yang sejahtera, mencanangkan keluarga kecil dengan cukup 2 anak, mencegah terjadinya pernikahan usia dini, menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda, serta menekan jumlah penduduk. Manfaat dari program keluarga berencana yaitu mencegah kesehatan ibu dan bayi, mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, mencegah penyakit menular seksual, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, membentuk keluarga yang berkualitas. Kanker serviks. Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Umumnya kanker serviks tidak menggunakan gejala pada tahap awal. Gejala baru muncul saat kanker sudah mulai menyebar. Dalam banyak kasus kanker serviks terkait dengan infeksi menular seksual. Jenis-jenis kanker serviks. Pertama, karsinoma sel squamosa atau KSS. KSS adalah jenis kanker serviks yang paling sering terjadi. KSS bermula pada sel squamosa, yaitu sel-sel yang melapisi bagian di luar leher rahim. Adenokarsinoma, jenis kanker serviks yang bermula pada sel kelenjar pada saluran leher rahim. Prostatitis. Prostatitis adalah peradangan pada kelenjar prostat yang biasa terjadi tiba-tiba atau akut, atau berkembang secara bertahap dalam waktu yang lama, kronis. Prostatitis biasanya ditandai dengan nyeri dan kesulitan buang air kecil. Penyebab prostatitis yaitu prostatitis bakteri akut dan prostatitis bakteri kronis. Gejalanya adalah demam, menggigil, aliran urin melemah, urin berbusa dan berbau tidak sedap, terdapat darah dalam urin atau sperma, terus-menerus ingin buang air kecil atau malah sulit buang air kecil. Sekian, terima kasih.